Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 1 Yewima Glory Nausia Kristi, 2 Rizka Amalia Putri Wibowo, yang akan mempresentasikan pengertian akhlak, macam-macam akhlak, akhlak dalam bidang ekonomi, akhlak dalam bidang konsumsi, dan akhlak dalam bidang bisnis. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat, atau peragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran Surat Syad ayat 46 sebagai berikut ini. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Macam-macam akhlak. 1. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. 2. Akhlak tercela atau akhlakul masmumah. Akhlak tercela atau akhlakul masmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak masmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak dalam bidang ekonomi. Semakin berkembangnya dunia perekonomian, Islam sudah sejak dulu membahas dunia perekonomian. Ini terbukti dari bangsa Arab yang melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada aktivitas ekonomi. Ada 4 nilai utama yang berhubungan dengan akhlak dan ekonomi yang berlandaskan Islam, yaitu 1. Rabiah atau ketuhanan, 2. Akhlak ekonomi, 3. Ekonomi kemanusiaan, dan 4. Pertengahan. Akhlak ekonomi dalam Islam digunakan untuk mencegah hal-hal yang dilarang dalam Islam. Di dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita harus tahu aturan-aturan mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Akhlak dalam bidang konsumsi. A. Pengertian konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda. Konsumti adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. B. Pandangan Islam tentang konsumsi. Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kesehatan hidupnya. Islam telah memberikan petunjuk berupa arahan-arahan positif dalam mengkonsumsi makanan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, seorang muslim harus memperhatikan kehalalan makanan. Makanan yang baik yang dibolehkan makannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya.
maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Kedua, seorang muslim harus peka terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Islam tidak hanya mengatur perkara halal saja, tetapi juga menyebutkan beberapa jenis makanan yang diharamkan, seperti menghindari konsumsi minum khamr dan makan daging babi, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Ketiga, pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan, dan tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Akhlak dalam bidang bisnis. A. Pengertian bisnis. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang produksi. Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan, dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. Skinner mengatakan pada tahun 1992, bisnis adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sementara Anuraga dan Sugiyastuti pada tahun 1996 mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Straub dan Adner pada tahun 1994 mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. B. Prinsip-prinsip dalam berbisnis. 1. Tauhid. Hal yang paling fundamental dalam ajaran Islam dengan tauhid adalah manusia mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, dan tidak ada pemilik langit dan bumi serta isinya kecuali Allah, karena Allah adalah penciptanya sekaligus pemiliknya. 2. Keadilan. 3. Kenabian. Yang dimaksud kenabian di sini adalah mencontoh atau meniru sifat-sifat Rasulullah, yaitu yang pertama, siddiq, yaitu jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Dan yang keempat, tablik, menyampaikan. Yang keempat, ma'at atau hasil. Secara harfiah, ma'at berarti kembali, akan tetapi juga diartikan sebagai imbalan atau ganjaran. Faktor pendukung keberhasilan bisnis. 1. Niat yang benar atau ibadah. Bisnis adalah sebagian dari hidup kita yang harus ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah dan merupakan wadah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus memiliki niat ibadah agar memberi kemudahan kepada masyarakat yang lainnya. Seperti yang dikatakan dalam hadis, sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia pahala menurut apa yang diniatkannya. 2. Menentukan cita-cita hidup. Tanpa cita-cita yang jelas, maka ibarat sebuah kapal berlayar tanpa arah dan tujuan, sehingga menjadi ragu-ragu atau bimbang dalam menjalani kehidupan termasuk aktivitas bisnis. 3. Menggunakan modal dari harta yang halal. Perilaku bisnis bermodal dari harta tidak halal, maka akan sering terjadi menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan atau laba yang bersifat duniawi tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan balasan di akhirat kelak.
Sebaliknya, bagi perilaku bisnis bermodal dari harta yang halal, mereka akan memperhatikan perilaku-perilaku demi mendapatkan laba dunia dan laba akhirat. 4. Bekerja keras dan pintar. Perilaku bisnis yang berhasil adalah perilaku bisnis yang mau bekerja keras, pantang menyerah, dan berjuang terus memperbaiki nasibnya dengan mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah berupa akal sehat. Kelima, berakhlak mulia. Selain langkah-langkah tersebut, pendukung keberhasilan bisnis yang islami adalah berakhlak mulia seperti sabar, tekun, ulet, jujur, adil, menepati janji, tanggung jawab, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungan dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Islam adalah sebagai agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia secara sempurna. Tidak luput juga bagaimana ketika seorang makhluk dalam mengkonsumsi sebuah makanan atau minuman. Islam telah jauh-jauh hari mengingatkan dan memberikan solusi yang terbaik dalam hal etika konsumsi yang bisa menghindari atau mencegah penyakit yang akhir-akhir ini memberikan ketakutan yang luar biasa. Hubungan akhlak dengan iman dan ihsan dapat dilihat dari pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam, tetapi juga harus diikuti dengan mencontoh sifat-sifat Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Jika Allah bersifat sayang, maka manusia juga harus mengikutinya dengan cara demikian. Akan timbul ihsan, yaitu akhlak yang terpuji. Dengan memahami rukun iman yang demikian itulah seseorang akan mendapatkan sikap ihsan dalam dirinya. Jadi bukan hanya sekedar hafal terhadap sejumlah rukun iman, tetapi harus pula disertai dengan mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.